Ya, di Abdul Jamal tuh cepat antusias sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa huwa ar-rahmanur rahim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tidak layak dan tidak pantas sebenarnya bagi saya untuk memberikan tausiah di depan para habaib zuriyah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih suhul adab lagi saya. Beliau adalah keturunan Rasulullah. Beliau adalah guru kita semua, berdiri membawa mic lalu diserahkan kepada saya untuk menyampaikan walaupun sedikit. Tidak banyak yang saya sampaikan. Demi Allah, demi Rasulullah, ini adalah yang saya rasakan. Saya cuma menyampaikan 3 perkara saja yang sama-sama kita hormati. Allah, zuriyah Rasulullah, Habib Aqil bin Husain bin Syekh Abu Bakar Habib Abdullah, saudara saya seperjuangan saya, Yai Nasrun, subhanallah, Yai Aminullah, para ustadz dan ustazah, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man azza fi usrati faqad azani, faman azani laisa minni. Barang siapa yang menyakiti keturunan atau keluarga Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka bukan golongan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Yang akan saya ceritakan adalah seorang ulama. Ini bagaimana dia melecehkan keturunan Rasulullah. Jadi saya sampaikan sebuah cerita. Beliau adalah syarifah, suaminya lebih dulu berpulang ke rahmatullah, memiliki 2 orang anak. Karena dia tidak punya kepiawaian, keahlian bekerja, maka satu persatu peninggalan suaminya dijual. Akhirnya habislah yang ditinggalkan oleh suami beliau, maka datanglah ke rumah seorang ulama. Dia bilang apa? Tolong bantu saya sudah tidak punya tempat tinggal. Bahkan sudah beberapa hari saya dan anak tidak makan.
Apa kata ulama? Kau siapa rupanya? Saya adalah Syarifah. Saya adalah zuriyah Rasulullah. Ini bahasa jangan main-main. Apa kata beliau? Tolong tunjukkan buktimu keturunan Rasulullah. Tolong tunjukkan kalau engkau adalah keturunan Rasulullah. Bukan segera dikasih makan, bukan segera dibantu, justru yang dia tanyakan adalah tolong tunjukkan buktimu kalau kamu adalah keturunan Rasulullah. Ya sudah Tuhan, kalau tidak mau membantu kami ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dia terus berjalan menemui sebuah rumah. Justru dia bukan beragama Islam, dia seorang Yahudi yang kaya raya. Yahudi ini langsung membantunya, memberi tempat tinggal, memberikan makan dan minum. Malam harinya dua-dua bermimpi. Ulama bermimpi, orang Yahudi bermimpi. Ulama bermimpi bagaimana? Dia mendapatkan sebuah undangan itu luar biasa sekali. Subhanallah, macam sebuah istana. Di depan pintu istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Begitu ulama yang melecehkan keturunan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku tidak diizinkan masuk? Bukankah aku adalah umatmu? Apa kata Rasulullah? Kau mengaku umatku, sedangkan keluargaku, sedangkan keturunanku hanya minta sesuap nasi, lalu kau lecehkan mereka. Kau bukan golonganku walaupun kau seorang ulama. Jadi hati-hati. Lalu orang Yahudi mimpinya bagaimana? Orang Yahudi mimpinya, apa kata Rasulullah? Kau sudah ada bahagia di dunia, kau sudah punya istana di dunia, kelak kau akan punya istana di akhirat lebih besar dari dunia, asal engkau bersyahadat. Besok paginya ulama segera mencari Syarifah bersama anak yang 2 orang tadi. Dia cari ada di rumah orang Yahudi, lalu dia akan membeli. Tolong izinkan aku membawa ibu dan kedua anaknya untuk pindah ke rumahku. Apa kata orang Yahudi? Tidak. Tadi malam aku bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan aku sudah bahagia di dunia, aku sudah punya istana di dunia. Kelak nanti setelah aku meninggal dunia, punya istana lebih besar lagi. Di depan engkau aku nyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ya Allah, ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kesyukuran yang amat tinggi bagi kita. Dzurriyyah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Beliau yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Tentunya ini adalah sebuah kesyukuran yang amat besar bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masih boleh nambah 5 menit? Boleh? Boleh? Cinta kepada Nabi? Cinta. 10 orang. Cinta kepada Nabi? Cinta. Cinta kepada keluarga Nabi? Cinta. Cinta kepada sholawat? Cinta. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oke.
Cinta kepada Rasulullah. Cinta. Cinta kepada keluarga Rasulullah. Cinta. Cinta kepada salawat. Cinta. Salatullah. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Allah saja berselawat, malaikat saja pun berselawat. Salawat, ayo salawat, wong Gusti Allah wae salawat. Salawat, ayo salawat, wong malaikat wae salawat. NKRI Harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Boleh tambah 5 menit? Boleh. Ada yang sudah ngantuk? Kalau ada yang sudah ngantuk, saya kasih pantun. Burung pelatuk makanannya ketan. Yang sudah ngantuk kawannya bukan saya. Sallallahu Muhammad. Nggak sampai lah 5 menit. 2 menit setengah kali 2. Bisa. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa ada mahalul qiyam? Ya Nabi salam alaika. Kenapa itu berdiri? Maaf saya. Ya. Bupati datang kemari, Gubernur datang kemari. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu yang kita tunggu-tunggu, Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebentar lagi akan memasuki lokasi acara. Mohon kepada seluruh hadirin hadirat untuk berdiri. Wah. Badan G. Tidak ada apa-apanya. Ya, baik presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Pak RW, Pak RT, nggak ada apa-apanya dibanding baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sejarahnya, ini mahalul qiyam. Hati-hati, jangan malas ketika mahalul qiyam berdiri, nanti kualat. Ustaz yang satu ini kok ceramah ngancam-ngancam. Enggak, saya enggak nakut-nakutin. Wong muka saya jamin amin. Enggak mungkin saya bisa nakutin orang. Kumisnya enggak tebel, orangnya enggak serem. Begini, di Syam itu selalu diadakan acara sholawatan. Ketika itu dibacakan selawat tiba. Seorang mufti hadir dalam acara sholawatan itu. Dari sekian banyak jemaah, ada satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mahalul qiyam, dari awal dia berdiri saja. Berdiri saja. Ini mufti ini tadi memperhatikan orang ini. Begitu selesai acara, dia datangi hamba Allah yang berdiri dari awal sampai mas. Sebelum mahalul qiyam kau sudah berdiri, saya lihat dari awal sampai akhir. Dia ceritakan,
Dia sepele, dia tidak percaya bahwa ketika sebuah majelis selawat itu diadakan Rasulullah hadir di tengah-tengah itu, dia nggak percaya. Jadi ketika ma'alul qiyam dia tetap duduk saja. Akhirnya apa? Dia terkena sebuah penyakit. Apa itu penyakitnya? Dia lumpuh. Dia berobat ke sana kemari, satu pun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Terakhir dia bertemu dengan seorang ulama yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada sholawat. Apa kata ulama ini? Nanti kalau ada acara sholawatan lagi, kau hadir, niatkan di dalam hatimu ketika ma'alul qiyam engkau berdiri sebagai bukti engkau menghormati kehadiran Rasulullah. Bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku telah bersalah, aku telah suul adab kepada kekasihmu Muhammad. Ya Allah, tolong sembuhkan penyakitku. Dia menghadiri acara sholawat, lalu dia bilang apa? Ketika akan ma'alul qiyam, ya Allah, aku ingin berdiri sebagai bukti penghormatanku atas kehadiran Rasulullah. Ketika itu juga kaki dia sembuh. Kok dioles-olesin minyak wangi? Wong sampean undangan aja pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bagus kok. Masa Nabi datang bawa apa? Betul? Betul. Nah. Jadi terakhir 2 menit setengah lebih sudah. Betul sebagaimana yang disampaikan Habib Akhil tadi. Ini pengalaman saya sendiri. Saya punya penyakit hernia. Sudah divonis oleh dokter stadium 4 wajib operasi. Saya bermimpi Habib Abdullah malam Kamis. Hari Kamisnya seharusnya saya operasi. Malam itu saya sholat sunat hajat, mohon diselamatkan saya, disembuhkan saya. Akhirnya apa? Setelah saya sholat sunat hajat khusus, saya tidur, orang tua saya hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata beliau? Jangan operasi, kamu sembuh. Luruskan kakimu. Dipegang ibu jari kaki saya. Subhanallah, besok pagi saya sholat subuh sempurna seperti orang sehat saja. Biasanya saya tidak bisa berdiri dengan sempurna. Besok malamnya, malam Jumat, subhanallah, ta'ajjabtu ta'ajjuban jamma. Nikmat katsirah kabirah azimah. Nikmat Allah yang luar biasa. Setiap malam Jumat kami zikir dan sholawat di Majelis Zikir Bintang 9. Terkejut begitu saya masuk ke lokasi, ini yang datang dalam mimpiku. Lalu Pak Yai Yamin bilang, Yai Jamaluddin sudah kenal dengan beliau. Dengan agak sombong sedikit, saya bilang gini, sudah, bahkan sudah dapat ijazah. Padahal bukan ijazah. Alhamdulillah dipegang, dibacakan doa sembuh, dan sampai hari ini alhamdulillah penyakit saya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau saya anggap adalah bukan hanya keturunan Rasulullah, tapi adalah guru saya, adalah orang tua saya, adalah pembimbing rohani saya. Tidak ada lain yang saya minta, adalah saya pengen dikumpulkan bersama dengan mereka. Ada yang lain. Jangan naik lain, sudah. Niatkan setiap hari itu Allah tidak marah sama kita. Yang kedua, Rasulullah tidak kesal sama kita. Udah, insya Allah semuanya dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
terus berjuang saudaraku, sama-sama kita berjuang di kalimatillah. Ustaz Nasron dengan pondok pesantrennya, saya dengan pondok pesantren saya, terus kita berjuang, dan terus kita berjuang. Jadikan Allah sebagai penghuni utama kalbu, jadikan Rasulullah selalu dan terus mengalir di dalam jiwa kita. Itu ya. Jadikan Allah sebagai penghuni utama kalbu, jadikan Rasulullah selalu dan terus mengalir di dalam jiwa kita. Sampai kapan? Sampai mati. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh enak kerupuk udang, tidak kalah enak kerupuk teri. Insya Allah umur kita sama-sama panjang. Lain waktu kita ketemu lagi. Insya Allah. Iya. Wah durian isinya putih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.